Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah program talk show di mana saya berbincang utamanya dengan politisi, biasanya ngomongin politik sambil bermain catur dalam rangka pertunjukan stand up comedy special ke-10 saya, konser tunggal ke-10 saya berjudul Mens Rea stand up comedy special yang dilakukan di Indonesia Arena tanggal 30 Agustus di depan 10.000 penonton dan menjadi pertunjukan komedi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Gak ada orang di Asia Tenggara yang mendekati angka tersebut. Makanya saya ingin Anda jadi bagian dari acara ini. Silakan disikat tiketnya di mensrea.id dari 10.000 sisa 800-an per video ini dibuat. Dari 10.000 sisa 800-an. Dan Anda masih bisa beli tiket live streamingnya juga di mensrea.id. Hari ini di depan adalah seseorang yang mungkin paling tepat untuk diajak ngomong tentang apapun yang berkaitan dengan politik, daerah. Selamat datang, Abang Dede Yusuf. Selamat datang. Terima kasih Bro Panji. Pesan tiket ya kalau bisa ya. Abang udah pasti dapat aman. Pengen. Aman. Yang sebelah situ yang duduk berdua tuh kalau mau juga boleh juga. Nanti biar duduk di depan. Gua enak banget nih. Lagi rapat sebenarnya tadi ya. Tadi paripurna, Iya. penutupan masa sidang. Iya, nggak enak karena jadi kayak ini ngulur katanya atau gimana? Mulur. Jadi kebetulan tadi itu salah satunya adalah penetapan 10 undang-undang kabupaten kota yang baru saja kemarin gue selesaikan. Tadi diputuskan di paripurna, diterima. Jadi artinya kita kemarin kerja kurang lebih 1 bulan menyelesaikan 10 undang-undang. Wow, 10 undang-undang. 10 undang-undang kabupaten kota. Nah ini di Skakmat ini basically talk show-nya berjalan sepanjang permainannya. Jadi jangan jago-jago banget. Jangan jago-jago banget. Karena saya sering blunder nih Bang. Saya biasanya 15 menit suka kalah. Gue waktu itu pernah main sama Ahmad Sahroni. 24 menit doang di permainan. Gara-gara gue blunder. Gue blunder, dia juga mainnya jago. Iya. Karena gue punya banyak yang pengen gue bahas sih sebenarnya. Jadi pertanyaan pertama dibuka dari langkah catur pertama. Mantap. Ketika permainan selesai, karena entah skakmat atau mungkin waktunya kepanjangan, gue punya kesempatan untuk pertanyaan terakhir. Mau pakai putih atau mau pakai hitam? Karena gue bajunya hitam, gue pakai hitam. Oke, baiklah. Soalnya biasanya gue lihat di episode yang lain bintang tamu putih kalah melulu. By the way, terakhir kali kita ketemu itu, kalau gue nggak salah, itu syuting film Radit di Bali. Iya betul. Iya kan? Betul. Jadi tokoh bapak waktu itu. Iya. Gue ingat pada masa itu, gue mikir terakhir kali sebelum itu kita ketemu di Bandung. Kayaknya Abang masih jadi wakil gubernur. Oh itu udah lama banget ya? Udah lama banget, dan itu di Gor Citra Arena di Ciputra. Iya. Nih lagi ada acara apa gitu. Terus kalau gue nggak salah, gue pernah terlibat insiden yang ada Bang Dede Yusufnya juga. Waktu itu gue pernah stand up. Sorry ini gue mana marking gue nih? Oh ini dia. Gue pernah stand up di acara penentuan nomor urut pilkada. Oke. Kalau gue nggak salah ya. Tahun? Aduh gue lupa lagi tahun berapa. Oke. Terus? Terus udah gitu gue stand up dan gak lucu. Stand upnya gak lucu, disorakin disuruh dangdut. Dangdut aja! Kata gue, wah malu juga sih nih. Saking gak lucunya disuruh dangdut aja. Iya. Tapi ya itu resiko melawak. Sebagai politisi yang punya pengalaman panjang, pernah saya anggota dewan juga, pernah di legislatif, masih di legislatif. Dan di eksekutif. Gue sih berharap ada banyak masukan, banyak ilmu yang gue dapat dari seorang Dede Yusuf. So thank you very much. Thank you. Sudah hadir. Masalahnya kalau main catur sambil ngasih informasi agak, ya itulah tantangannya di situ ya. Itu tantangannya di situ. Tapi kita benar nggak ya? Ya itu ini sebelah sini. Ya, betul. Satu lagi. And this one? Cadangan ini. Bukan cadangan, maksudnya kalau misalnya kita geser ke situ bisa tukar sama Ratu. Oh, oke. Thank you. Gue mulai langkah catur pertama ya. Sorry ini bener kan ya? Bener gak sih gue? Ini bener kan ya? Gue takut salah gue. Gue suka salah sendiri karena gue gak tahu aturan. Raja putih di hitam, raja hitam di putih. Oke. Kita mulai ya. Ya. Langkah catur pertama saya. Oh, gue kasih prequel. Salah, mirroring harusnya. Ini begini. Putih di hitam, raja hitam di putih. Oke, gue gini ya. Begini gak? Atau gue yang salah? Gini bener? Iya. Oke, yaudah kalau gitu. Oke. Gue suka dimarahin sama yang nonton. Iya. Kata, lu ngerti catur kagak sih? Kata gue, ini gimmick doang. Ini gimmick Kita doang ini. Gak ada yang ngerti. Gak ada yang ngerti. Kecuali lo undang Utut Tadianto. Gue pernah main sama Iren Sukandar. Di blow-on-blow-onin gue. Itu pun abis itu gue diajarin, masih blow-on juga. Tapi oke,
Gue mau kasih semacam setupnya. Gue kemarin tur ke sejumlah kota. Hampir semua kota itu ada isu soal pemekaran. Kemarin baru aja dari Palembang show. Mau ada pemekaran. Sumatera Selatan Barat. Kurang kocak apa coba? Sumatera Selatan Barat. Masa ada provinsi Sumatera Selatan Barat? Tanggung Sumatera Selatan Barat, Utara Tenggara. Gitu, banyak banget soalnya. Iya. Di Kalimantan Timur kalau nggak salah. Juga mau ada pemekaran. Papua udah ada pemekaran. Jawa Barat. Jawa Barat udah dari dulu. Isunya? Udah dari zaman gue masih jadi wakil gubernur, kita sudah mengusulkan beberapa pemekaran kabupaten kota. Kalau gitu kita mulai dengan pertanyaan pertama di langkah pertama. Pertanyaannya adalah, untuk setiap provinsi ini, apa sih sebenarnya dasar pemekaran? Kenapa gitu? Apakah masalahnya adalah anggaran? Apakah masalahnya yang saya dengar di Bandung adalah warga Jawa Barat Bekasi nggak sama kayak Jawa Barat Bandung nih, kita nggak boleh jadi provinsi yang sama gitu. Isunya apa sih sebenarnya sehingga ada pemekaran? Oke, jadi kalau menjawab isu itu tentu kita harus lihat dari sisi historisnya dulu. Sambil gue jalan ya. Ya. Sisi historis ini kemana? Gini. Gitu deh. Sisi historis sama sisi sosiologisnya. Kenapa begitu? Misalnya kita berbicara Jawa Barat saja. Sebelum kemana-mana ya Jawa Barat dulu ya. Jawa Barat itu kan boleh dikatakan orang Sunda kebanyakan. Tetapi kan ada di beberapa wilayah seperti Cirebon itu banyak orang Jawanya. Ya. Di bagian Bekasi banyak orang suku Betawinya. Nah, lalu kemudian karena pusat ibu kotanya ada di Bandung, dari sejak dulu orientasi pembangunan banyaknya di Bandung. Sehingga akhirnya ya mungkinlah ada semacam ketidakcocokan dan sebagainya. Itu dari sisi historis jadi bisa ada namanya perbedaan kultural. Tapi bisa juga karena perbedaan atau ketimpangan pembangunan. Nah itu dulu. Oke. Sehingga akhirnya ada yang mengatakan udahlah kita nggak usah jadi Jawa Barat. Dan itu yang terjadi dengan Banten dulu kan. Dulu kan Jabar Banten. Nah, Banten sendiri merasa bahwa mereka Sunda tapi Sunda Banten gitu kan. Akhirnya dipecah. Nah konteks inilah yang kemudian akhirnya sering kali di berbagai daerah menjadi isu seolah-olah kalau beda kultur, beda golongan, beda kelompok suku berarti nggak mau bergabung sama yang suku lain. Nah itu yang nggak boleh. Karena Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, dia harus beragam. Jadi bisa saja di Bekasi ada orang Betawi, ada orang Batak, ada orang Padang, ada orang Sunda, nggak ada masalah. Di Cirebon juga demikian, tidak semuanya orang Jawa. Mungkin ada orang Palembang di situ, ada orang Sumatera. Nah, yang kemudian kita lihat dasar filosofisnya adalah bagaimana yang disebut sebagai pemerataan pembangunan. Nah, esensi itulah yang kemudian menjadi dasar pemerataan pembangunan dan yang poin paling penting sekali adalah pelayanan publik. Jadi kalau ada sebuah daerah yang mengatakan pengen melakukan pemekaran, kita sebut saja pemekaran kabupaten. Itu dikarenakan, ini satu gambaran ya. Lo tahu Kabupaten Bandung nggak? Iya. Kabupaten Bandung itu mengitari kota Bandung. Iya. Oke, begini nih. Ya, kebetulan dapil gue di Kabupaten Bandung. Nah orang yang ada di daerah Cilengkrang, Cinunuk, untuk pergi ke Soreang, ibu kotanya, untuk melakukan pelayanan publik apa saja, KTP, SIM dan sebagainya, ya, itu jauh sekali harus ngiterin kota Bandung. Kedua, dia sekolahnya, rumahnya di Kabupaten Bandung, bergeser 5 meter saja udah kota Bandung. Tapi sebagai warga Kabupaten Bandung, dia nggak boleh sekolah di kota Bandung, karena ada yang namanya zonasi, ya kan? Jadi itulah yang selalu menjadi pertanyaan-pertanyaan dan akhirnya udahlah kita mekarkan aja. Nah, itu namanya secara emosional. Ini juga sebaiknya kita hindari. Yang penting kalau dalam konteks Jawa Barat adalah bagaimana jumlah pelayanan publik ekivalen dengan jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduknya 50 juta, maka layaknya pelayanan publik dalam satu kabupaten itu harus kurang lebih 1 banding 1,5 juta. Ya kan? 1,1 juta. Jadi kalau 50 kabupaten itu kurang lebih kalau dibagi 1,5 juta dibutuhkan kurang lebih sekitar berapa tuh? 30 lebih kabupaten kota. Mungkin bisa 35. Saat ini Jawa Barat baru 27.
Sementara Jawa Tengah sudah mencapai angka 30-an. Jawa Timur pun sudah mencapai angka 30-an lebih. Gue lupa tepatnya 37 atau 38. Jadi pelayanan publiknya lebih dekat kepada masyarakatnya. Bandingkan juga dengan sebuah daerah misalnya di Provinsi Kalimantan Timur. Satu provinsi mungkin penduduk hanya 5 juta. Makanya kabupatennya jaraknya jauh-jauh. Nah inilah yang kemudian yang harus kita pikirkan bagaimana menginisiasi pelayanan publiknya harus lebih mudah dijangkau oleh sebuah wilayah yang tadi cakupan penduduknya kurang lebih sekitar 1,5 juta. Bogor, Kabupaten Bogor, 5 juta penduduk untuk satu kabupaten. Lu bisa bayangkan kan? Yang ada di daerah Ciampea, yang ada di daerah Parung, dia harus ke Cibinong hanya untuk melakukan pelayanan publik. Jadi tentu inilah yang kemudian kita pikir perlu ada pemekaran. Namanya daerah otonomi baru, DOB. Nah, inilah yang kemudian ada moratorium sejak tahun, udah lama ya, kalau nggak salah hampir 10 tahun moratorium itu. Dan saat ini lagi mau direlaksasi karena Papua kemarin mendapatkan tambahan provinsi. Nah, tiba-tiba semua jadi pengen ikut, begitu. Oke. Gitu, Bos. Itu kan sebenarnya ini menarik ya, di refresh sedikit kan Bang Deddy Yusuf menjabat jadi wakil gubernur Jawa Barat itu tahun berapa Bang? 2008 sampai 2013. 2008 sampai 2013, kemudian jadi anggota DPR, sekarang di Komisi 2 bakal wakil ketua Komisi 2. Komisi 2 ya. Komisi 2 itu pemerintahan daerah, pertanahan, kepemiluan, kepegawaian. Oke. Nah, balik lagi ke pembicaraan tadi. Tadi kan Abang sempat bilang bahwa waktu zaman saya jadi wakil gubernur itu tuh sudah sempat dibicarakan. Sudah dibicarakan. Dan sekarang muncul lagi. Apakah tidak ada kesepakatankah sehingga waktu itu nggak progresif, ataukah tidak sesederhana itu prosesnya sehingga baru sampai sekarang? Karena kan tuntutannya pasti ada dong dari daerah kan. Apa yang membuat isu ini jadi seperti akhirnya Papua dan isu ini nggak jadi? Oke, karena kita harus berbicara dari sisi bukan sosiologis atau historisnya saja. Tapi kita harus berbicara dari sisi kemampuan anggaran daerah. Kemampuan anggaran daerah. Jadi syarat untuk menjadi sebuah daerah otonomi baru, syaratnya adalah dia mampu menghidupi daerahnya sendiri melalui sumber pendapatan asli daerah, namanya PAD. Sumber pendapatan asli daerah. Ya, pendapatan asli daerah lah, PAD. Ya. Artinya dari pajak daerahnya. Dari pajak daerahnya, dari pariwisata, dari tambang, dari apapun juga. Oke. Nah, selama ini pemerintah pusat memberikan yang namanya bantuan kepada daerah. Namanya adalah DAU, dana alokasi umum, DAK, dana alokasi khusus, dana bagi hasil. Dana bagi hasil itu kalau ada tambang, ada yang lainnya gitu ya. Lalu apa lagi ya? Dana otsus. Otsus itu otonomi khusus seperti Papua, Aceh. Nah ini besarannya umumnya lebih besar daripada PAD-nya dia. Dari seluruh provinsi dan kabupaten kota yang ada di Indonesia, yang rata-rata mungkin sekitar 60-70% itu masih bantuannya dari pusat. Jadi PAD-nya masih kecil. Mungkin kalau DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, PAD-nya sudah di atas 60%. Jadi pendapatan aslinya sudah 60%, bantuan dari pusatnya 40% atau 30%. Maka mereka bisa melaksanakan pembangunan ataupun pemerataan dan sebagainya dengan uangnya sendiri. Karena kalau dari pusat namanya DAU atau DAK itu sudah spesifik untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk belanja pegawai misalnya gitu. Nah banyak daerah bahkan dalam laporan kemarin Kemendagri ada yang 90% masih bantuan dari pusat. Dan itu pun minta daerah otonomi baru. Aneh sebenarnya. Ada banyak. Lu nggak bisa mandiri sendiri, tapi lu pengen berdiri sendiri. Betul. Kenapa? Nah mungkin nanti kaitannya adalah ya karena mungkin kalau ada daerah otonomi baru berarti ada kepentingan politik, bisa jadi bupati di daerah baru misalnya gitu kan ya. Padahal uang yang dikelola itu ya hanya segitu-gitunya.
Nah, itu sebabnya pemerintah memoratorium, mendorong yang penting adalah daerah-daerah yang ingin berkembang itu naikin dulu dong pendapatan asli daerahnya. Kecuali gitu, ini agak tendensius nih. Ya. Kecuali orang-orang ini memang berharap dari dana bantuan pemerintah untuk kemudian mereka punya kesempatan untuk pengelolaan sendiri gitu. Karena sentimen masyarakatnya kan setiap kali dapat dengar isu pemekaran, Bang. Sentimen masyarakatnya kan cuma masalah uang. Gua aja baru tahu nih masalah pelayanan publik gitu ya. Gue tuh baru tahu kalau ada isu seperti itu. Orang pada umumnya berpikir, ini mah pengen bisa ngelola duit nih. Ini mah pengen proyek nih. Ada isu kayak gitu. Apakah itu isu yang naif yang ada di masyarakat, atau Abang merasa untuk beberapa daerah sih mungkin ada benarnya? Ya, jadi misalnya kita berbicara begini. Sebuah daerah yang kebetulan dia penghasil PAD terbesar untuk wilayah tersebut. Tapi ya, jadi misalnya gini ya. Dia itu kebetulan misalnya di sebuah daerah satu kabupaten, wilayah timurnya ini adalah penghasil PAD. Ada industri, ada pariwisata, ada segala macam. Yang di daerah lain itu bukan penghasil PAD. Malah boleh dikatakan harus di subsidi. Ya kan? Nah, ini biasanya merasakan kok kami yang punya pendapatan malah kami harus gendong yang lain. Ini biasanya mengusulkan untuk pemekaran. Tapi pemerintah pusat juga harus memikir, kalau ini lepas, ini nggak bisa hidup. Jadi artinya untuk melakukan pemekaran harus dikaji dulu. Yang ini bisa hidup, yang dilepas pun bisa hidup. Karena bagaimanapun kita nggak bisa hidup sendiri-sendiri. Ya kan? Jadi itulah kajian tersebut yang dilakukan yang membuat moratorium tidak semudah itu. Pada masa itu salah satu usaha yang dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur adalah memastikan bahwa ya lo kalau misalkan pengen belum apa-apa udah mau makan punya gue aja nih. Enggak, gue cuma kebetulan aja. Iya, jadi artinya dalam masa jabatan pada masa itu salah satu usaha yang dilakukan adalah pemerataan tadi. Supaya daerah yang belum berkembang mendapatkan kue pembangunan. Contoh misalnya ya, gue cerita pengalaman lah. Dulu ada yang namanya keinginan untuk membentuk sebuah provinsi Cirebon. Oh, provinsi Cirebon. Waktu itu ada. Ya tadi dengan mungkin latar belakang merasa ya di sana lebih banyak kultur yang berbeda dengan Priangan. Kedua mereka punya pendapatan sendiri, Indramayu, Balongan, ya kan. Terus kemudian Cirebon dengan macam-macam. Ya akhirnya pada saat itu kita berpikir, mereka ingin waktu itu mengusulkan untuk menjadi provinsi baru. Permasalahannya di mana? Permasalahannya ada beberapa wilayah yang memang tidak berkembang seperti yang lainnya, seperti daerah lainnya. Ya, nanti kalau kita tarik garis lagi, pembangunan jalan tol bisa saja bukan menambah daerah makmur loh. Ada daerah yang ditinggal. Ini satu contoh misalnya kalau dulu kita ke Bandung lewat Puncak. Maka jalur sepanjang Puncak itu semua orang jajan, belanja. Dulu lewat Cianjur. Begitu ada jalan tol, ya ini boleh dikatakan praktis berkurang atau bahkan boleh dikatakan mati. Ya kan? Jadi setiap pembangunan pasti akan ada dampaknya. Ya kan? Nah pada saat itu kita lihat, kita pikir. Berarti harus ada yang kita berikan pembangunan yang menjadi multiplier efek ke wilayah Cirebon area. Pada saat itu pilihannya adalah Majalengka. Maka dibangunlah Bandara Kertajati. Dengan harapan kalau bandaranya jadi, maka akan menarik investasi, industri, dan lain-lain. Nah, bandaranya jadi, jalan tolnya belum jadi. Akibatnya membutuhkan waktu yang cukup lama karena pembebasan jalan tol tidak semudah itu. Ada banyaklah sengketa-sengketa tanah lah, pembebasan yang nggak tepat sasaran dan seterusnya. Sekarang udah jadi. Orang nggak mau pergi ke bandara tersebut karena asumsinya kejauhan, pengennya di kota Bandung aja. Jadi nggak mudah. Untuk mendorong pembangunan itu tidak mudah. Mana telur, mana ayam, mana yang lebih dahulu. Gula-gulanya sehingga orang datang dan mengembangkan daerahnya,
Atau boleh dikatakan kita membangun sarana dasar dulu. Sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Semua anggaran yang digunakan untuk itu, untuk penyediaan sarana tersebut. Ini gue tadi udah jalan ya. Berarti gini ya. Oh, gue udah maju juga. Belum. Semua anggaran yang dipakai untuk ngebangun. Kalau rumah sakit, sekolah, gue asumsikan anggaran daerah. Kalau kayak bandara dan jalan tol tuh? Jadi ini gue jelasin juga. Tadi lo bilang katanya kalau rumah sakit pasti daerah, belum tentu. Oh gitu. Ada rumah sakit tipe A. Ya. Itu biasanya ditaruh di provinsi. Itu namanya rumah sakit milik Kementerian Kesehatan. Oh, oke. Tipe A itu besar. Oke. Oke. Nah, tadi lu mana majunya? Ini gue maju ke sini. Oh, maju sini. Oke, baik. Aduh. Lucu talk show-nya ya, dikit-dikit keren, dikit-dikit keren. Bentar. Aman aja, Bang. Yang penting jangan buru-buru kalah kan? Iya. Oke, baik. Oke, silakan dipencet dulu. Oke. Beda-beda rumah sakit. Jadi tipe A itu berarti punya Kementerian Kesehatan, berarti instansi vertikal. Iya. Di bawah tipe A ada namanya tipe B. Itu biasanya punya provinsi. Oke. Baru di bawahnya lagi ada namanya tipe C dan tipe D. Rumah sakit umum daerah. Tergantung kalau kapasitasnya dia sekian bed, dia tipe C. Gitu. Atau kalau cuma sekian puluh bed, mungkin tipe D. Nah, permasalahannya kadang-kadang, karena gue sering keliling juga ya, di rumah sakit itu ada bangunannya, dokternya nggak ada. Ya, dan itu masih terjadi di beberapa daerah, di Papua, di Kalimantan, rumah sakitnya ada, dokternya nggak ada. Kenapa? Nggak betah. Nggak betah. Kenapa nggak betah? Ya mungkin banyak dokter yang merasa pasiennya terlalu sedikit, jadi lebih baik ke kota. Dan itu kejadian banyak. Karena waktu dulu gue sempat di Komisi 9, kita bikin yang namanya Nusantara Sehat. Nusantara Sehat itu berarti mengirim paket dokter, bidan, perawat ke daerah-daerah 3T. Daerah-daerah yang orang lain nggak mau ada di situ. Puskesmas dan sebagainya. Dan kita kasih anggaran, kita kasih gaji yang lebih gede ketimbang kalau dia di kota. Kenapa? Karena bagaimanapun mereka adalah manusia. Punya ada yang namanya jasa medis. Jadi mereka ketika ditempatkan di daerah-daerah terpencil yang susah, ya mereka harus ada privilege. Ada rumah dinasnya dan lain-lain. Nah itu berjalan tapi kemudian dihapus lagi, ya ganti pemerintahan polanya beda lagi gitu. Nah itu yang dibutuhkan. Jadi bukan hanya bangunan saja. Sekolah, banyak sekolah. Tapi kadang-kadang gurunya nggak ada, yang PNS. Ya kan? Kadang-kadang mejanya nggak ada. Nah itu yang sebetulnya kalau dikatakan kemampuan keuangan daerah sangat berpengaruh dengan kondisi infrastruktur dasar. Oke. Gitu, Pak. Gue panjang banget di runutan pertanyaannya nih. Tapi kalau misalkan ada sebuah provinsi, ini katakanlah ini provinsi, terus kita pengen terjadi pemerataan ya. Jadi semuanya mendapatkan akses dengan enak dan perputaran ekonomi juga oke, sampai titik di mana kalaupun mereka pengen mandiri jadi provinsi terpisah bisa karena mereka kuat untuk menampung. Oke. Sebagai ini kita menggunakan ceritanya, kita lagi ngomongin kasus Jawa Barat. Sebagai kepala daerah berpikir, oke, gue akan bantu nih wilayah-wilayah ini supaya mereka bisa berdiri sendiri tanpa harus pakai dana dari pemerintah lah gitu kurang lebihnya. Tapi kalau dari ceritanya Abang, berarti ada hal yang gue bisa lakukan, ada hal yang gue mesti nego ke pemerintah pusat untuk dihadirkan. Betul. Nah negosiasinya sama siapa? Berarti Menteri Dalam Negeri? Atau tergantung kalau kita berbicara infrastruktur Menteri PU. Oke. Kalau Menteri Dalam Negeri kan sebetulnya hanya melakukan pembinaan pengawasan terhadap pemerintahan daerahnya. Oke. Tapi kalau kita berbicara DAK, kalau DAK-nya kesehatan berarti mintanya ke Menteri Kesehatan. Minta itu dalam bentuk apa? Proposal? Proposal lah pastilah. Nggak bisa minta, nggak ada basis dasarnya nggak ada. Terus ini maaf nih, dalam pengalamannya apakah ada proposal yang kemudian nggak di-approve? Apa pertimbangan nggak di-approve-nya? Banyak. Jadi nanti semua proposal itu akan dievaluasi. Mungkin dari Kementerian Kesehatan akan melihat, oh mau bangun rumah sakit. Ada nggak perawatnya? Ada nggak dokternya? Sudah melakukan persiapan nggak untuk sumber daya manusianya? Listriknya ada nggak?
Kadang-kadang sampai ke sana, ya kan? Terus pelatihannya seperti apa? Ada stikesnya nggak? Sekolah tinggi ilmu kesehatannya. Karena bagaimanapun kan harus ada terus sumber daya manusia kan? Jangan hanya bangunan saja. Gue pernah datang ke sebuah daerah di daerah Papua. Ada bangunan gede, rumah sakit. Tapi ya nggak ada apa-apanya. Bangunan aja. Berarti apa? Tidak terencana dengan baik. Nah jadi itulah fungsi pemerintahan Kemendagri mengevaluasi perencanaan. Karena hampir semua kepala daerah pengen punya rumah sakit. Karena rumah sakit itu juga mendapatkan penghasilan. Namanya BLUD. Mendapatkan penghasilan buat PAD. Hampir semua kepala daerah pengen punya bandara. Padahal belum tentu banyak orang yang mau melakukan kunjungan ke sana. Ya kan? Banyak hal-hal yang kepengen tapi uangnya nggak ada. Maka Kemendagri nanti mengevaluasi, termasuk kami di Komisi 2 tentunya, kita juga mengevaluasi. Ini mau melakukan pemekaran tapi PAD-nya kecil, hanya 20 miliar per tahun. Sementara kebutuhan untuk belanja pegawai saja sudah 200 miliar. Artinya besar pasak daripada tiang kan? Kira-kira kalau lo kasih gak DOB? Berat kan? Iya kan? Jadi kita lebih dorong, tolong tingkatkan investasi, tolong tingkatkan pariwisatanya, tolong tingkatkan potensi-potensi lainnya dulu, sehingga terjadi yang namanya generate income bagi daerah. Ketika PAD-nya meningkat, nanti kan chartnya akan kelihatan. Lalu kemudian diefisiensikan, tolong belanja pegawai jangan jor-joran, tolong biaya perjalanan dikurangi. Difokuskan kepada pelayanan publik. Kenapa pelayanan publik penting? Begini, kalau rakyatnya sehat, dia bisa nyangkul. Dia bisa menghasilkan produk-produk pertanian. Jadi produktif. Dari produktif. Lo dari pemerintah tinggal membantu bagaimana dia menjual dari titik pertanian ke titik pasar. Yang ini namanya adalah middleman. Biasanya ada middleman atau calo atau broker. Permasalahannya di mana? Oh, jalannya jelek. Bangunin jalannya supaya harganya di sini tidak rendah. Harganya langsung ke pasar bisa tinggi. Itu peran pemerintah di situ. Nanti kalau masyarakatnya sudah bisa generate income melalui UKM, melalui pertanian, peternakan, kelautan dan sebagainya, then lo boleh pikir bangun sesuatu yang monumental, whatever gitu. Ini berarti sebagai gubernur, kemitraan dengan wali kota, bupati itu jadi krusial. Ada yang gercep kerjanya, ada yang visioner, ada yang kemampuan untuk narik investasi ke wilayahnya gede, ada yang nggak terlalu. Banyak. Ini satu contoh, gue pernah kenal sama satu bupati, namanya Anas, Bupati Banyuwangi. Dia jadi kepala daerah di Banyuwangi, sebuah daerah yang secara potensi di sana industri nggak ada, tetapi alamnya begitu indah. Maka yang dia lakukan adalah dia mendorong percepatan pariwisatanya. Dia bikin dalam 1 tahun mungkin bisa beberapa belas event-event skala nasional maupun internasional dan viral. Gimana tuh? Dia membuat ada event skala nasional di Banyuwangi yang tidak menarik sebenarnya kan? Sebetulnya gini, satu contoh nih yang gue tahu ya. Ada gua ini biasa, salaktit dan sebagainya. Kalau lo masuk ke sana juga, oh ya gua ya di Pelabuhan Ratu juga ada gitu. Tapi sama dia didandanin, dikasih lampu-lampu merah, kuning, biru. Kayak kita orang film tuh kita dandanin. Iya kan? Terus kemudian dibikin tari-tarian di dalamnya dengan ciri khas Banyuwangi. Diviralkan melalui media sosial. Ya banyak yang datang. Dan dalam tempo singkat di berbagai tempat, kunjungan pariwisatanya banyak yang datang, meningkat. Begitu Pak Anas sudah nggak di situ lagi, sekarang ya udah turun lagi. Jadi ini yang menarik karena kan gua seperti juga banyak sekali orang tinggalnya di DKI Jakarta, di mana wali kotanya itu yang nunjuk adalah gubernurnya. Tujuannya adalah karena ini besar sekali, mau memastikan bahwa semuanya tuh selaras gitu, kerjanya benar. Ini kan agak tricky kalau misalkan bukan DKI Jakarta, beda partai, beda kepentingan, beda kebutuhan. Ini pada prakteknya disinilah skill berpolitik dibutuhkan biar ada keselarasan.
Khusus untuk Jakarta ini kan karena DKI ya, daerah khusus ibu kota. Iya. Tapi kan sekarang ibu kota akan bergeser ke IKN. Maka dia sekarang menjadi apa namanya ya, daerah khusus nggak pakai khusus lagi. DKJ, daerah khusus Jakarta. Daerah ibu kota. khusus Jakarta. Iya. Ya. Nah khususnya ini saya belum tahu ya apakah artinya wali kota masih ditunjuk oleh gubernur atau tidak gitu ya. Karena kalau DKI ini kan kurang lebih APBD-nya aja sekitar 80 sekian triliun. Sorry, kalau Jabar? Jabar mungkin sekitar 30 sekian triliun. Padahal penduduknya 50 juta. DKI 10 juta. Sebetulnya kalau dari sisi kemampuan keuangan daerah, DKI bisa berbuat apa saja. Mau bangun apa saja bisa. Tapi isu-isu terbesar DKI masih sama lah. Kemacetan, sampah, terus banjir dan lain-lain ya. Nah kalau ini menurut pandangan gue ya, ada satu hal, ini kemampuan kepala daerah juga menjadi penting. Ya. Salah satunya adalah menjadikan DKI ini mau dijadikan apa? Kota industri kah? Kota investasi kah? Kota bisnis kah? Atau kota apa? Karena kalau saling tumpang tindih, yang terjadi DKI kehilangan bentuk. Nah kenapa gue ngomong itu? Begini, kita ini di Jakarta Selatan ya. Lo tau gak harga tanah di depan sini berapa? Gak tahu Bang. Gak tau ya? Gak tahu. Sama gue aja. Sewanya mahal aja. Artinya ada yang namanya NJOP, ada yang namanya harga market. NJOP-nya mungkin 8 juta lah, let's say 8 juta. Tapi harga market bisa 50 juta per meter. Nah apa akibatnya kalau harga market terlalu tinggi, kayak Menteng itu udah 150 juta per meter. Apa yang terjadi? Gak ada orang yang sanggup tinggal di sana, kecuali pengusaha besar. Dan orang-orang Jakarta makin minggir. Dan akhirnya berubah fungsi. Yang tadinya daerah perumahan, akhirnya jadi kota daerah kafe, restoran, bisnis lah. Ya kan? Jadi daerah bisnis. Makin lama makin akan terjadi pergeseran masyarakat yang ya kita sebut saja ya mungkin menengah lah. Makin tidak bisa membayar pajak yang sangat tinggi yang ada di wilayah di depan kita ini. Nah ketika terjadi pergeseran penduduk ini, yang tadi ini kota bisnisnya jadi tinggi sekali, pasti akhirnya menjadi kota eksklusif. Dan ketika sudah menjadi kota eksklusif, menjadi kota tidak nyaman untuk tinggal lagi. Apa-apa mahal. Parkir aja mungkin bisa 20.000. Nah inilah sebetulnya pemerintah provinsi harus menetapkan dulu mana yang menjadi kawasan tinggal dan mana yang jadi kawasan bisnis. Kalau yang jadi kawasan tinggal, please NJOP-nya jangan tinggi-tinggi. Gak ada yang sanggup tinggal di situ, Bos. Ini terlepas daripada akhirnya dilanggar juga anyway ya. Apa? Dilanggar pada akhirnya. Harusnya ini daerah tempat tinggal. Iya, kan akhirnya tetap aja di sini tidak boleh jadi daerah bisnis, tetap jadi daerah bisnis. Nah, kalau saja pemerintah daerah juga komit untuk hal tersebut, maka tidak akan terjadi pergeseran sosial tadi. Kalau kita balikin lagi konteks ini di Jawa Barat ya, apalagi tadi kalau kita ngomongin tadi berapa 30 apa budgetnya, anggarannya? Oh 30 triliun. 30 triliun. Kurang lebih ya. Iya. Sekarang ini ada pengurangan 5 triliun jadi mungkin tinggal 25 triliun. Pertanyaannya adalah, dan ini mungkin oversimplifikasi pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bisa berbuat banyak gak sih dengan 30 triliun tersebut untuk Jawa Barat? Sebenarnya gitu. Sebenarnya misalnya abang bisa bilang, sebenarnya cukup ini 30 triliun. Ada banyak yang kita bisa lakukan untuk benar gitu. Atau abang bilang, gak bisa ngapa-ngapain 30 triliun sebenarnya gitu. Oke. Jadi, maaf ini. Oh sorry. Emang gak bisa apple to apple ya. Punya duit banyak, tapi penduduknya banyak. Itu sama kayak Indonesia kan, 280 juta penduduknya. Duitnya hanya sekitar 2.500 triliun. Jadi kalau dibagi, dipukul rata per orang, per unit. Kalau yang punya kalkulator nanti coba di ini kan ya.
Mungkin realnya tuh berapa tuh? 2.500 bagi 280 juta kurang lebih 10 juta per orang. Ada nggak Ran? 10 juta kali ya. Atau bahkan mungkin lebih kurang. Yeah. Bisa nggak membangun hanya dengan kos 10 juta per orang per tahun? Nggak bisa. Jadi yang harus dilakukan adalah bukan hanya duitnya yang cukup, tetapi adalah produktivitasnya. Karena kalau banyak daerah tidak produktif, dia tidak mengenerate income. Jadi yang harus didorong saat ini adalah bagaimana meningkatkan GDP-nya. GDP itu berarti Gross Domestic Product-nya. Apa dia? Perikanan kah, pertanian kah, pariwisata kah, atau apapun juga itu ditingkatkan terus. Lalu dikurangi, ditekan kebutuhan umumnya. Apa sih kebutuhan umum itu? Kalau di dalam perburuan itu namanya komponen hidup layak. Akomodasi, transportasi, makanan. Itu cost yang terbesar. Ada lagi ada yang bilang katanya termasuk rokok dong dan entertain. Itu cost secondary lah. Tapi komponen yang disebut dengan upah minimum itu harus mengcover transportasi, akomodasi, kos-kosan atau kontrak, dan makan. Makan itu kan daily needs. Baru kemudian ada upah. Nah, kalau kita pengen berbicara sebuah daerah adalah seseorang yang bisa mendapatkan uang per harinya di atas 100.000 rupiah. Itu berarti dia ya sudah boleh dikatakan bisa membiayai dirinya sendiri. Artinya kalau di daerah itu 100.000 berarti 3 juta sebulan lah. Kalau di Jakarta cukup nggak? Nggak cukup. Karena UMR di sini kan sudah 5 juta. Berarti kan dia harus berapa tuh? Mungkin sekitar 180 ribuan rupiah untuk biaya dia membiayai hidup di Jakarta. Nah itu juga sama, di daerah juga begitu. Kalau pemerintah tidak mampu untuk mendorong investasi masuk, masyarakatnya punya uang untuk bekerja, maka yang dilakukan pemerintah daerahnya adalah menekan biaya hariannya. Melalui apa? Melalui dukungan bantuan-bantuan. Ada yang berupa BLT, ada yang mengurangi jasa transportasinya, yang mestinya sehari dia keluar 50.000 buat transportasi, ada subsidi buat transportasi, makan minum dan sebagainya dibantu juga oleh pemerintah. Bang, sorry gue potong ya. Gue mau nanya sesuatu, tapi kalau misalnya abang nggak mau jawab juga nggak apa-apa sebenarnya. Boleh. Tapi gue di jalan tadi ya. Udah. Sekarang giliran gue. Baik. Kan gue jadi berpikir. Tadi kita ngomongin soal UMR, kita ngomongin soal kemampuan sebuah kota atau sebuah provinsi menghasilkan duit. Yogyakarta itu kan sangat baik kemampuannya untuk menghasilkan uang, itu menarik investasi, perekonomian juga oke. Tapi kok salah satu isu yang paling sering muncul itu adalah UMR-nya. Kayak nggak ketemu gitu antara ini kota Yogyakarta sebagai kota atau mungkin provinsinya juga menghasilkan duitnya tuh oke. Banyak daerah-daerah yang kemudian jadi daerah wisata. UMR rendah itu kok kayak nggak match gitu. Apa gue yang salah nangkep dari penjelasannya? Apakah ada sesuatu yang kita nggak sempat bahas gitu? Oke. Gue belum tahu ya posisi Yogyakarta ada di mana ya. Tetapi kalau pengen tahu daerah kabupaten mana yang penghasilannya paling besar se-Indonesia. Itu yang pertama namanya Badung. Kabupaten Badung. Bali. Ya. Nah, kenapa Kabupaten Badung, Bali itu menghasilkan anggaran besar? Karena dia punya kuta, Sanur, Legian kalau nggak salah. Jadi dia itu mensuplai pendapatan asli daerah untuk provinsinya juga terbesar. Artinya orang senang datang ke sana, investasi tumbuh terus. Nah Jogja sama halnya, investasi tumbuh terus karena banyak daerah-daerah yang unik. Dan Pak Gubernur, Pak Sultan menjaga keunikannya. Tapi kalau dikatakan bahwa apakah pendapatan di sana UMR-nya meningkat, ya nyatanya tidak. Berarti di sana pembangunan pas, tapi tidak berlebihan. Kenapa? Karena harga di sana
boleh dikatakan relatif murah. Makan masih murah. Kos-kosan masih murah. Jadi yang dilakukan adalah menekan biaya expense daily-nya. Sehingga gaji UMR kecil pun di sana bisa hidup. Gue ya? Kalau nggak salah begini ya? Waduh. Oke. Baik. Tidak terbaca. Oke. Gue sekilas aja membayangkan ini pusing sekali. Kalau kita ngomongin provinsi aja pusing sekali mikirin provinsi. Pusing sekali. Benar-benar makin jelas tuh soal telur dan ayam dan segala macamnya. Gue sih agak kagum ya dengan gubernur yang masih punya kekuatan untuk ngonten. Tapi ini tuh kayaknya pusing banget. Apakah sebenarnya perlu produk undang-undang untuk mempermudah ini semua? Kita sekarang masuk ke perannya Abang di Komisi 2. Oke. Kita tahu ini lagi ada wacana untuk bikin kayak paket RUU politik gitu kurang lebihnya. Jadi segala macam undang-undang yang terkait politik tuh kayak undang-undang pemilu, undang-undang pilkada, undang-undang apa ya satu lagi partai politik. Itu katanya mau diutak-atik. Itu adalah pembahasannya di Komisi 2 kah atau di? Iya. Tapi begini, kita pisahkan dulu antara politik dengan pemerintahan daerah. Ansih. Pemerintahan daerah itu fungsinya adalah menjadikan pemerintahannya berjalan dengan baik, sektor pelayanan publik juga berjalan dengan baik. Dan masyarakat mendapatkan manfaat sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33, ayat 3 kalau nggak salah. Bumi, tanah, air, dan isi yang terkandung di dalamnya itu adalah dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, dari poin ini, itulah fungsi pemerintahan daerah. Aset yang ada di daerahnya, namanya tanah, pertanian, kehutanan, kelautan, dan lain-lain, itu sesuai dengan undang-undang, itu dikuasai negara. Negara, perpanjangan tangan negara adalah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah, pimpinannya namanya bupati, gubernur, kepala daerah. Jadi kalau bupati, gubernur, kepala daerah gampang memberikan izin kepada orang per orang, pengusaha atau swasta, puluhan ribu hektar, sementara petani-petaninya tidak bisa mencangkul di area tersebut dan tidak mengenerate income, mestinya pemerintah bisa menarik kembali yang namanya hak guna usaha, hak guna bangunan dan sebagainya agar dikembalikan. Ya, ini penting. Kenapa? Begini, banyak kepala daerah datang ke kita dan mengatakan bahwa APBD kami kecil. Ongkos untuk pilkadanya saja bisa puluhan miliar. Tapi begitu didudukan dengan APBD-nya, 70% udah habis hanya untuk belanja pegawai, gaji-gaji. Sehingga hanya tersisa 30%. Bingung untuk diapain. Untuk infrastruktur, untuk kesehatan, untuk pendidikan, dia bingung. Jadi akhirnya banyak yang mengatakan, kos untuk pilkada tidak seimbang dengan tugas yang dihadapi. Ya kan? Ya. Dia udah ngeluarin duit sebegitu banyak. Sebegitu banyak ya, ternyata dia nggak bisa melakukan apa-apa. Karena anggarannya nggak ada. Uangnya tidak cukup. Karena sudah habis untuk hal-hal yang sifatnya rutin. Ya kan? Untuk melakukan, kita sebut saja akrobat politik dengan mendatangkan investasi dan lain-lain, terbentur banyak peraturan-peraturan yang misalnya investasi harus dari pusat, OSS dan sebagainya. Jadi artinya nggak mudah juga dia melakukan akrobat. Karena banyak peraturan-peraturan yang tadi lo bilang, oh kalau ini domainnya pemerintah pusat, ini domainnya pemerintah provinsi dan sebagainya. Jadi yang harus dilakukan sebetulnya adalah sebelum seseorang maju bertanding pilkada, dia harus memahami terlebih dahulu postur anggaran daerahnya. Kalau postur anggaran daerahnya itu minim, maka yang harus dia lakukan adalah bagaimana mendorong agar percepatan ekonomi mikro, pasar, pertanian, dan sebagainya.
Kalau postur anggarannya cukup, maka dia dorong misalnya pembangunan infrastruktur untuk mendatangkan investasi. Investasi berarti membuka lapangan kerja dan sebagainya. Tapi kan banyak orang terjun nggak ngerti. Terjun dulu yang penting. Nah, jadi kembali, gua harus pisahkan mana yang urusan pemerintahan daerah dan mana yang urusan pilkada atau pemilu. Oke. Ya kan? Urusan pilkada dan pemilu itu namanya, ada yang sekarang lagi ramai ini revisi Undang-Undang Pemilu yang baru saja kemarin MK memutuskan pasal keputusan MK 135/2024 yang mengatakan mau dipisah. Jadi Pilpres, Pilpres, DPR, DPD sendiri, lalu 2 tahun kemudian Pilkada dan DPRD. Jadi juga menyisakan masalah sendiri. Itu nanti ngomongnya di podcast berikutnya nih. Ya, karena beda keribetan itu. Beda keribetan. Tapi kuncinya adalah kalau kita berbicara pilkada berbiaya mahal, pasti akibatnya celah korupsi akan terjadi. Ketika si kepala daerah ngurusin daerahnya bingung, nggak punya anggaran. Jadi yang harus kita lakukan apa? Jangan sampai pilkada berbiaya mahal. Dan itulah yang ini yang sedang kita kerjakan. Karena kalau pilkada berbiaya mahal, politik transaksional itu terjadi. Siapa yang banting lebih gede, itu yang dipilih. Dan mengakibatkan hanya orang yang punya modal yang jadi. Dan ketika yang punya modal yang jadi, dihadapkan dengan kenyataan bahwa daerahnya tidak bisa berkembang dengan baik, dengan kondisi seadanya, akhirnya ya banyaklah kejadian, ya akhirnya tertangkap korupsi dan lain-lain. Antara itu atau nggak ngapa-ngapain sama sekali. Gue waktu itu dalam rangka tur ada sejumlah kota yang bilang ini orang abis menang nggak kelihatan sama sekali. Ya karena mungkin dia akhirnya terpapar sama kenyataan nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa juga seperti itu. Nah, jadi di kami ini di Komisi 2 ini banyak sekali bupati, gubernur yang datang yang kurang lebih lah menginginkan dukungan dari pusat. Meminta untuk ada dukungan dari pusat. Sementara saat ini juga dukungan dari pusat dengan keterbatasan anggaran ya juga sangat minim sekali untuk bisa membantu. Ini kalau misalnya kita ngomongin undang-undang pilkada ini, tektokannya berarti dari kemitraannya sama pemerintah berarti dengan kementerian. Kalau pilkada itu ya Kemendagri pasti. Ya. Lalu ada KPU, Bawaslu, ya, pasti ada itulah. Nah terus kan intinya kan ada masalah yang pengen diselesaikan dalam bentuk undang-undang. Si undang-undang pilkada ini inisiatif pemerintah atau inisiatif DPR? Ya lo udah maju belum? Udah. Ini gua geser sini, dari sini ke sini. Oh geser ya? Sekarang gua dong berarti. Ya. Kadang-kadang asik ngobrol lupa main. Ya itu dia. Gimana caranya supaya kita bisa jangan dulu. Oke. Sampai mana tadi? Taruh dulu nih gue sekarang mikir. Oke. Not bad. Tadi gue nanya inisiatifnya dari mana si undang-undang pilkada ini. Karena terus gitu sebenarnya pertanyaan terbenarnya adalah jadinya solusinya apa atas pembiayaan pilkada yang tinggi. Ya. Kan pengen nyari solusi dong dari undang-undang. Betul. Itu sudah mulai belum sih pembahasannya? Belum mulai. Karena kemarin itu kita menganggap bahwa revisi undang-undang pilkada dan pemilu itu di tahun pertama belum pas. Belum pas? Ya, karena ini kan pemerintahan baru jadi. Baru juga selesai pilkada kemarin. Iya betul. Pilkada baru selesai. Ya. Masa langsung pengen ngerubah undang-undangnya kan? Ya. Evaluasi, kemudian hasil dan outputnya bagaimana dan sebagainya. Itu dibutuhkan kurang lebih 1 tahun. Jadi yang paling pas tuh mungkin tahun depan. Kalau sekarang terlalu terburu-buru juga. Oke, berarti pertanyaan gue soal solusinya apa sih emang belum kebahas ya? Bukan belum kebahas. Sekarang banyak yang minta ini dipercepat.
Tapi begini, pilkada ataupun juga undang-undang pemilu itu berarti kan berbicara tentang persaingan, tentang kompetisi. Ketika berpikir tentang kompetisi, ya pilkada kan kompetisi. Maka yang akibatnya akan terjadi berbagai kepentingan akan masuk. Padahal saat ini pemerintahan baru saja berjalan 8 bulan. Ya, Pak Prabowo saat ini sedang berjuang keras bagaimana caranya, kemarin kita sudah tahu kan, menyelesaikan masalah tarif dengan Amerika, kemudian bikin Danantara tujuannya untuk mendorong proyek-proyek strategis nasional agar bisa berjalan. Nah, defisit pendapatan pajak negara pun itu tidak sesuai target, artinya udah di kuartal kedua ini pendapatannya masih baru di angka 30%-an, mestinya kan 50%. Jadi kita sebut saja ada kelesuan dari sisi ekonomi, pergerakan ekonomi. Nah ini tugas pemerintah nih saat ini mendorong agar kelesuan ini meningkat. Pembahasan masalah pilkada dan undang-undang pemilu pada saat-saat ini itu sangat sensitif. Mendingan kita bahu-membahu kerja keras mendorong sektor-sektor ekonomi. Karena ekonomi begini bro, kita berbicara data dulu ya. Yang disebut sebagai untuk meningkatkan GDP itu berarti Gross Domestic Product-nya untuk pendapatan negara. Itu ada beberapa faktor. Yang pertama adalah namanya investasi. Itu kurang lebih 10% itu investasi yang masuk ke Indonesia. Yang kedua namanya ekspor import, trading. More or less kurang lebih sekitar 8-10% juga. Lalu ada namanya government spending. Government spending itu berarti APBN dan APBD. Belanja, bikin proyek kah, bikin pembangunan jalan kah, bikin segala macam. Itu kan berarti kan ada uang yang dibayarkan, ada orang bekerja, akan dapat gaji dan sebagainya. Lalu kemudian ada lagi yang disebut sebagai household consumption. Belanja rumah tangga. Belanja rumah tangga apa sih? Orang beli gas, beli cabai, beli telur, beli minyak goreng dan sebagainya. Dengan adanya transaksi di pasar, ekonomi mikro, maka terjadi perputaran uang. Nah inilah yang namanya komponen-komponen, ya tolong gue nanti dikoreksi kalau masih ada yang kurang. Oh pajak ya, selain pajak. Jadi artinya inilah komponen-komponen untuk menggerakkan roda ekonomi. Nah kalau kita lihat investasi saat ini, masuknya juga nggak seperti dulu. Dikit, yang masuk dikit. Karena apa? Faktor di luar, perang. Kita sebut saja mungkin Rusia dengan Ukraina, lalu kemudian di Timur Tengah juga terjadi perang, yang tidak berkesudahan, perang dagang Amerika dengan Cina. Berdampak nggak ke Indonesia? Berdampak pasti, terutama di sektor ekspor impor tadi dan investasi. Yang tadinya mau investasi, dia hold back, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya investasi kita tidak seperti dulu. Kedua, yang disebut sebagai tadi belanja APBN dan APBD. Ternyata belanja rutinnya itu lebih tinggi daripada belanja proyeknya. Misalnya gaji-gaji, tunjangan. Kita kan harus berbicara seluruh Indonesia nih ya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Berarti harus ada apa? Efisiensi. Dan itu sudah dilakukan kemarin, 50% di cut off. Yang namanya rapat-rapat lah, kedinasan lah, kunjungan itu di cut off 50%. Makanya kita bisa survive sampai sekarang nih, ya kan? Nah yang belum terjadi itu yang tadi household consumption, belanja di belanja rumah tangga. Artinya kita belum berhasil memicu masyarakat untuk melakukan pembelanjaan lebih. Keep on buying. Ya, masalahnya mereka nahan kan? Ya orang nggak mau beli karena dia takut duitnya habis. Ya karena bisnis lagi susah, nah, PHK, itu dia. Macam. Ya. Jadi ini yang jadi tricky ya. Ini yang jadi tricky. Jadi yang harus dilakukan oleh kita, pemerintah, termasuk juga pemerintah daerah, mendorong keep on buying strategi. Bagaimana supaya orang tetap belanja. Bagaimana pendapatnya Abang tentang kritik rakyat atas efisiensi ini? Efisiensi ini kan katanya banyak menekan masyarakat bawah, karyawan di bawah gitu. Yang ketika dia terdampak, PNS dicabut, kontrak-kontrak diselesaikan, mereka jadi nggak punya kerjaan, hence makanya jadi nggak bisa melakukan transaksi. Sementara yang di atas ini sebenarnya bisa juga diefisiensi. Menteri harusnya nggak punya mobil, nggak dikasih mobil dari pemerintah juga punya mobil sendiri. Dan sekarang kita komplain nggak ada yang konsumsi, ya alasannya karena
Yang itu yang dipersulit gitu sama efisiensi ini. Punya opini tersendiri nggak, Skak? Skak ya? Skak doang. Oke, baik. Pintar dia ngomongnya ini. Ngutak-ngatik aja dari tadi ini juga permainan gak ada ujungnya. Kita udah sejam loh gini-gini. Gila loh. Ya, yang lama sebenarnya beginian ya. Gak bisa itu. Gak bisa ya, gimana ya? Gak boleh. Ini harus hilang dulu. Dia bisa pergi dulu. Kalau dia pergi baru bisa hilang. Oke. Iya. Baik. Pinter nih orang. Enggak juga. Oke. Nah. Waduh. Gini, efisiensi sudah terjadi sejak 1 tahun kemarin. 50% anggaran pemerintah pusat maupun daerah udah di cut off. Jadi boleh dikatakan banyak pemerintah menteri yang dulu anggarannya let's say 1 triliun, 2 triliun, sekarang tinggal 40-50 miliar. Jauh ya? Iya, benar. Jadi kayak gue misalnya ya, gue di mitra kita nih di bawah Komisi 2 ini ada Kemendagri, Kementerian ATR BPN, Kementerian terus kemudian BKN, Badan Kepegawaian Nasional, ada ANRI, ada Ombudsman, lalu kemudian ada Lembaga Administrasi Negara. Ada loh salah satu itu yang anggarannya cuman 50 miliar. Tidak lebih besar daripada anggarannya dinas yang ada di kabupaten. Karena di cut off. Benar-benar ada yang 50%, ada yang 70%. Masih bisa fungsional? Masih bisa berfungsi? Ya berjalan, tapi tidak bisa melakukan terobosan. Pasti. Karena kan bagaimanapun program harus diikuti dengan pendanaan. Gitu. Tadi kan abang bilang ya bahwa baru aja selesai ngerjain 10 undang-undang. Undang-undang. Apa aja itu kalau tahu? Undang-undang kabupaten kota. Jadi gini, masih ada sekitar 127 undang-undang kabupaten kota. Kalau yang kemarin itu ada Gorontalo, ada Konawe, Sulawesi, yang masih menggunakan undang-undang Republik Indonesia sementara. Dulu. Oh iya? Iya. Jadi harus dirubah sesuai dengan sekarang Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Oh itu yang dikerjain kemarin? Itu dirubah. Okay. Nah jadi sampai mana tadi? Gue di jalan belum? Udah ya? Sekarang gue mundur ke sini. Oh okay, karena ciamik juga tuh pergerakannya tuh. Enggak, kita cuman ini aja. Kata temen aja begitu. Iya, gue juga ada. Oke. Gue udah mau main gila aja deh ya. Gue mau main gila aja dah. Tuh gue Skak. Mantap. Mestinya kayak begini deh tadi. Harusnya kayak gini. Jadi gue gak ngomong panjang lebar juga. Gitu. Main dulu. Aduh Tuhan gimana ini. Bahaya. Gue juga bingung nih. By the way, sambil berpikir, gue mau ngedalamin soal undang-undang pemilu yang juga ada di wilayahnya Abang. Ya. Sat. Anjay. Pasti you expect that. Well. Okay. I'm thinking. Kemana gue? Banyak mundurnya. Jadilah gue begini dulu deh. Undang-undang pemilu. Ini tapi gue mungkin karena gue awam ya, gue juga nggak ngerti. Gue mau mencari tahu undang-undang pemilu tuh yang bakal jadi pembahasan apa, mengingat bahwa MK udah bikin keputusan terkait presidential threshold ya, yang dibikin jadi 0. Ya. Yang itu kan baru dari MK, berarti kan DPR mesti bikin undang-undang terkait itu, mesti bikin aturan lah kurang lebihnya.
Terus parliamentary threshold juga katanya nggak adil karena 4% itu. Ada orang-orang yang udah kepilih jadi nggak bisa punya kursi, bukan nggak punya, suaranya banyak, tapi partai nggak dapat 4% sehingga nggak bisa duduk di kursi. Jadi kayak aneh banget nih aturan mainnya. Apakah undang-undang pemilu itu menyikapi isu ini kah? Ya, ada berbagai isu ya. Yang pertama isu yang harus kita perhatikan adalah soal keserentakan itu sendiri. Keserentakan itu sendiri kan merupakan opsi yang diminta oleh MK dulu. MK yang minta serentak? MK yang minta supaya serentak. Dengan asumsi bahwa kalau berkali-kali itu biayanya menjadi tinggi. Maka opsi serentak dilakukan 5 kotak lah. Ya kan? Dan ternyata setelah berjalan ternyata tetap mahal juga. Tetap mahal juga. Malah ada bingung-bingung ya soal masa jabatan kepala daerah. Jadi sekarang MK minta dipisah lagi. Dipisah lagi. Jadi kita belum masuk kepada parliamentary threshold nih. Yang sudah diputuskan MK kemarin itu adalah presidential threshold. Artinya 0. Tidak perlu ada jumlah kursi. Siapapun boleh mencalonkan. Itu kayak era PSBY pertama gak sih? Lupa gue. Dulu enggak ya? Karena waktu itu kan PSBY juga partai kecil. Pada masa itu kan Demokrat kan bukan partai gede gitu. Tapi koalisinya ya. Yang oke. Tapi anyway. Betul. Sekarang kan 0. Sekarang 0. Jadi artinya siapapun bisa mencalonkan diri. Tapi tetap harus diusung oleh partai. Betul. Nah, kita pasti akan berbicara parliamentary threshold. Dulu pernah 5%, terus turunkan 4%. Sekarang ada permintaan 3%. Jangan-jangan nanti MK malah mengatakan 0%. 0% juga. Jadi itu sebabnya kita lebih baik kita berpikir tentang mekanismenya. Bagaimana? Dipisah di mekanisme pemilihannya dulu. Oke. Nah, kalau dipisah menurut gue bagus sih dipisah. Jadi orang fokus kepada rezim nasionalnya. Baru kemudian ada rezim daerahnya. Yang menjadi tidak bagus itu adalah MK memutuskan 2 tahun atau 2,5 tahun. Berarti si DPRD-nya dia akan diperpanjang menjadi 2 tahun, jadi 7 tahun. Padahal Undang-Undang Dasar mengatakan, konstitusi mengatakan pemilu DPR, DPD, dan DPRD itu 5 tahun sekali. Jadi yang harus kita pikirkan adalah yang 2 tahunnya ini diisi apa? Iya kan? Nah, baru kemudian pilkada. Mungkin teman-teman sebagian akan berpikir bahwa udahlah begini deh. Paling lama 1 tahun masih masuk di akal. Artinya setelah pemilu 1 tahun kemudian pilkada dan DPRD. Ini masih masuk di akal. Karena jaraknya nggak terlalu jauh juga. Kan biasanya kita kan habis pemilu lalu pelantikan Oktober. Tinggal sisa lagi misalnya di Februari, nanti ketemu lagi Februari. Paling sisa berapa bulan, ya kan? Tapi kalau 2 tahun, 6 bulan, PJ-nya saja kelamaan, bos. PJ itu kan berarti penjabat sementara si bupati, gubernur. Bisa 2 tahun 6 bulan. Lalu apakah perlu ada DPRD sementara sebagai fungsi check and balance? Ya kan? Nah ini aja belum ketemu nih. Jadi saat ini, tadi sebagaimana tadi lo bilang, apakah akan melakukan revisi cepat-cepat? Kayaknya enggak. Karena kita harus cari dulu titik temu antara keputusan MK yang final and binding dengan apa yang akan berubah. Dengan adanya begini, undang-undang mana yang akan berubah? Undang-undang pemerintahan daerah berubah, undang-undang otonomi khusus berubah, undang-undang pilkada menjadi berubah. Karena undang-undang dasar mengatakan hanya boleh 5 tahun sekali. Nah ini masih argumentasi, Bu. Jadi kita belum memutuskan. Kemarin kita udah rapat dengan pimpinan DPR, ya, disepakati kita akan kaji melalui bidang masing-masing. Komisi 3 mengkajinya melalui dasar hukum, karena kan Komisi 3 dengan MK. Apakah MK dianggap keluar dari tupoksi seharusnya karena membuat norma sendiri, ya? Atau mungkin kita harus membuat undang-undang baru.
untuk mencari titik temunya tadi yang disebut transisi. Iya. Nah ini belum diputuskan. Pusing sekali. Saking pusingnya Bang. Ini kita udah nembus dari sejam, jadi gue mesti bungkus. Kita ini aja ya, kita remis aja ya, kita ngebungkus. Oke. Masih semangat mau main. Karena kita mesti udah lihat bayangan-bayangan ini nih. Udah ngelihat pola nih. Saya kita mesti tutup karena kita nembus dari sejam. Cuman gue punya pertanyaan terakhir berarti di kesempatan ini. Sebagai orang yang di eksekutif juga dan di legislatif juga dan panjang pengalamannya di kedua sisi ini. Dari pandangan pribadi, Abang, apa sih permasalahan terbesar dari sistem politik Indonesia? Oke, sebenarnya secara demokrasi kita udah bagus. Secara demokrasi kita udah bagus, ya. Pemilihan dipilih oleh rakyat langsung. Ada 3 hal yang harus kita benar-benar kita jaga. 3 hal ini adalah pertama disebutnya sebagai politik identitas. Ini harus kita jaga jangan sampai muncul kembali. Orang menggunakan politik identitas dengan latar belakang tertentu, terus waktu kampanye akhirnya terjadilah terbelah kita, ya kan? Itu harus kita jaga. Yang kedua, politik transaksional, politik uang. Ini juga salah satu yang harus kita jaga benar-benar bahwa jangan sampai akhirnya uang adalah big boss dari segala macam pemilihan. Sebab jika demikian, maka yang bisa jadi presiden nanti cuma pemilik tambang yang punya uang triliunan, iya kan? Ini harus kita jaga dengan baik. Yang ketiga, ini adalah politik, kalau kita menyebutnya adalah post-truth. Jadi post-truth itu adalah kebenaran yang dibelokin terus dibikin hoax. Seolah-olah benar. Dan itu kan terjadi. Buzzer-buzzer dan lain-lainnya. Nah, kalau 3 ini bisa kita jaga dengan baik, demokrasi kita sebetulnya sudah oke. Siapa saja bisa menjadi wakil-wakil rakyat, bisa jadi kepala daerah. Panji Pragiwaksono besok bisa menjadi seorang kepala daerah. Bisa, why not? Karena kan sudah memiliki popularitas. Punya katakanlah elektabilitas. Isi tas saja yang perlu diperdalam. Itu jauh banget lagi diusahakan di tempat ini. Abang, terima kasih banyak atas waktunya. Wonderful talk. Gue belajar banyak soal politik dan politik daerah. Terima kasih banyak. Thank you, sama-sama. Oke, mari kita bungkus. Tapi ini sebenarnya bagus ke sini. Ayo kita jalan. Thank you. Terima kasih banyak. Boleh juga gue jadi kepala daerah. Ayo dong.